Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan kita, yang mengistiqomahkan kita, yang membawa diri kita serta ruh kita untuk hadir di tempat-tempat yang semacam ini, tempat turunnya rahmatnya Allah, tempat turunnya ampunannya Allah, tempat turunnya perkara-perkara yang baik, tempat turunnya hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkannya dengan cara yang terbaik, mampu menampungnya dengan baik sehingga akan membawa kebaikan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk umur kita, untuk harta kita, untuk segala hal yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Kita dikasih kemampuan untuk mengelolanya dengan cara yang terbaik. Dan berkah dari tempat-tempat semacam ini juga kita jadi kenal sama orang-orang mulia, tersambung dengan orang-orang yang mulia, tersambung dengan mereka-mereka yang punya sambungan kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, punya sambungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kurang lebih 2 minggu nggak hadir di majelis ini, juga salah satunya karena wafatnya guru saya yang sangat kami cintai, yaitu Al-Hubabah Khadijah binti Al-Habib Muhammad Al-Hidwan. Tapi semoga kita semuanya selalu tersambung dengan beliau. Sedikit cerita tentang Hubabah ini, beliau memang seorang perempuan yang mujahadahnya itu luar biasa. Perempuan yang punya komitmen kepada Allah Ta'ala serta nyari kecintaan kepada Allah Ta'ala ini dengan sangat-sangat tulus, ikhlas dari dalam hati, dan la yakhafu fillahi laumata laim. Dan beliau mungkin termasuk seseorang yang gak takut dicaci, gak takut dimaki, gak takut direndahkan kalau itu nyangkut perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk cara beliau di dalam mengelola pesantren. Termasuk cara beliau di dalam mengelola pesantren. Kami mungkin zaman-zaman saya itu masih zaman-zaman di mana beliau aktif-aktifnya ngajar. Jadi semua ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Arabiah, tentang bahasa Arab, itu mesti ngambilnya dari beliau. Nahwu, nanti i'rab dan lain sebagainya, sorof juga itu yang ngajar biasanya adalah Hubabah Khadijah sendiri. Jadi kita lumayan dekat sama beliau. Kalau zaman-zaman yang baru-baru ini beliau sudah sepuh, sudah jadwalnya sudah sangat-sangat dikurangi. Bahkan sebagian yang masuk tahun 2020-an ini mungkin nggak merasakan diajar langsung sama beliau. Jadi beliau perempuan yang punya komitmen, beliau perempuan yang sangat mujahadah itu dengan luar biasa. Dan ini yang bisa kita contoh. Saya ketika pernah dengar salah satu perkataan dari Habib Umar bin Hafid yang ngasih wejangan kepada mereka-mereka yang pulang untuk berdakwah di negaranya masing-masing. Salah satu hal yang beliau ajarkan itu jangan ceritakan tentang hasilnya seseorang, atau kalau biasa kita tahu itu keramatnya orang, atau sesuatu yang Allah Ta'ala tampakkan pada diri orang-orang yang memang mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu jangan ceritakan tentang perkara-perkara semacam itu, tapi lebih baik ceritakan tentang perjuangannya mereka. Kenapa? Karena kalau hasil itu nggak bisa ditiru. Kayak Sunan Ampel nuding pohon aren, pohonnya jadi emas, jangan nuding. Jadi emas apa panggah ngono ae. Itu kan hasil. Sesuatu yang nggak akan bisa ditiru sama orang. Sesuatu yang nggak bisa ditiru sama orang-orang dengan keimanan semacam kita ini nggak bisa ditiru. Tapi yang bisa kita tiru dari orang-orang tersebut adalah amaliyahnya mereka, tapak jalannya mereka di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat nampak
pada diri Ustazah Khadijah. Beliau itu pernah zaman saya dulu nggak Bu, peraturannya nggak boleh ada seorang pun yang jualan nasi di dalam pondok. Nggak boleh ada satu orang pun yang jualan nasi di dalam pondok. Bahkan kalaupun misalkan yang jualan itu ponaan-ponaannya Abuya Hasan sekalipun, dimarahi sama beliau, dipanggil, dimarahi, dibilangi, kamu itu loh, anak-anak nanti kalau ada yang jualan nasi di pondok, nanti akhirnya jatah makan nasinya anak-anak ini nggak kemakan. Karena setiap kamar kan ada jatah nasi, pagi dapat jatah nasi, siang juga, malam juga. Nah kalau ada orang jualan nasi, akhirnya kita beli nasi, akhirnya nasi jatah pondok ini otomatis akhirnya kebuang, nggak dimakan karena kekenyangan sudah beli dari salah seorang istilahnya siapapun yang jualan di dalam pesantren. Dan beliau punya aturan, siapapun yang mau ikut berjualan di pondok harus lewat izinnya beliau. Kalau beliau mengizinkan boleh jualan. Kalau enggak dapat izin dari beliau nggak boleh jualan. Dan saya lihat setiap guru itu cuman diperbolehkan jualan satu materi. Satu item lah istilahnya. Kayak adiknya beliau namanya Ustazah Faridah Hinduan, itu jualan sambal. Ya sudah, cuman jualan sambal kemasan kecil-kecil itu Pak, nggak boleh jualan yang lainnya. Ada satu ustazah lagi jualan kerupuk bunder-bunder. Ya sudah, kerupuk bunder-bunder itu toh. Ada lagi yang jualan kerupuk panjang-panjang, ini ustazah lain lagi. Ada yang jualan keripik bayam, ustazah lain lagi. Jadi katanya beliau, kenapa ustazah bikin seperti itu? Karena katanya beliau biar hatinya para guru ini tetap lurus. Tidak memandang anak pondok itu sebagai konsumennya mereka. Tapi niatnya ketika berjualan itu memang benar-benar selain untuk nambahi pemasukan ekonomi mereka, karena gajinya guru itu ya bisa diketahui nggak seberapa, buat nambahi ekonominya mereka, tapi juga tetap jaga hatinya mereka, tetap tulus ikhlas di dalam mengajar. Ini Ustazah Khadijah. Saya menemukan beberapa dari ustazah-ustazah ini istilahnya kan mesti seperti itu karena ustazah banyak, nanti ada yang selintutan dodolan kamer, ada yang selintutan jualan nasi kuning, ada yang selintutan jualan nasi goreng. Itu dipanggil betul sama beliau, dipanggil, didudukkan, dibilangi, setelah itu di-cut, istilahnya nggak boleh lagi jualan di pondok, meskipun ponaannya Abuya Hasan sekalipun. Jadi ponaannya sendiri pun beliau itu tegas di dalam ngasih aturan-aturan yang semacam itu. Ketika cucu-cucunya mondok, jadi cucu-cucunya beliau, anaknya Habib Zain mondok, anaknya kalau Habib Segaf nggak punya anak laki, jadi saya nggak punya anak perempuan, anaknya laki semua, jadi nggak ada yang mondok di pondok putri. Anaknya Habib Zain itu mondok, ketika mondok bersama kita, mau ke kamar mandi, yo ngantri kayak kita, dapat jatah untuk piket nasi, ngepel kamar, nyapu kamar, kayak sama persis seperti anak-anak yang lainnya. Padahal itu adalah cucu dari yang punya pondok. Tapi beliau tegas di dalam hal-hal yang semacam ini, Ustazah Khadijah. Jadi itu masalah hal-hal semacam itu. Masalah pelajaran pun juga demikian. Masalah pelajaran ini, anak-anak pondok ini nggak boleh bikin kumpulan-kumpulan di luar apa yang diaturkan sama pondok pesantren. Biar bahkan saya dulu nggak boleh. Hari Selasa itu ada beberapa anak yang pengen baca Hadroh Basaudan. Hadroh Basaudan itu kan memang baiknya dibaca hari Selasa. Jadi ada beberapa anak itu kumpulan setiap hari Selasa itu baca Hadroh Basaudan. Dibubarkan sama Babah. Dibubarkan sama Ustazah Khadijah. Katanya beliau, nanti akhirnya orang-orang ini lebih perhatian sama hal-hal yang semacam ini, yang wajib justru malah ditinggalkan. Nanti rotipan ngantuk, nanti waktunya pelajaran yang lain nggak perhatian, tapi masalah hal-hal yang di luar aturannya pondok itu justru malah diperhatikan. Jadi seperti itu didikannya beliau kepada murid-muridnya. Ini sesuatu yang beliau tapaki. Ini sesuatu yang beliau itu jalani, caranya beliau nirakati murid, caranya beliau di dalam mendoakan para murid. Saya pernah dengar istilahnya Ustazah Khadijah ini sama suaminya, setiap kali berangkat umroh itu kalau doa di depan Ka'bah itu lama sekali, sambil bawa buku notes, berlembar-lembar. Ketika didekati sama salah satu
Pak Uma ini apa? Yang di buku ini apa? Ternyata itu tulisan nama-nama muridnya yang sekian puluh, sekian ratus waktu itu, satu-satu didoakan, disebut namanya di depan Ka'bah. Disebut namanya satu-satu di depan Ka'bah. Ini jadi istilahnya kalau kita melihat Pondok Dalwa ini baru satu generasi, bisa dikatakan bukan pondok sepuh. Kalau dari Boyo kan sudah puluhan generasi, dari muassis ini sudah banyak sekali generasi sampai kepada sekarang ini cucu-cucu yang kesekian. Peloso juga seperti itu, Sidogiri juga seperti itu. Dalwa ini kan baru satu generasi. Dari Abuya Hasan sekarang zamannya Abuya Zain, Habib Zain Baharun sama saudaranya. Tapi perkembangannya semacam itu. Jadi ini bukan cuma sekedar karena keilmuannya beliau, tapi juga karena tirakatnya, karena sambungannya kepada Allah Ta'ala ini luar biasa, dan juga akhlaknya beliau yang begitu rahmat kepada orang lain, apalagi kepada para murid-muridnya. Sama murid, bahkan dikatakan Habib Hasan itu rahmatnya bahkan kepada hewan itu luar biasa. Pernah ketika beliau dakwahnya awal itu sebelum punya pondok dakwah, beliau dakwahnya di Pontianak. Ketika dakwah di Pontianak itu, beliau dengar ada satu kucing itu kayak ngerintih terus, nangis terus. Ketika ditanya sama orang-orang, ini kucing kenapa? Kok nangis ini kenapa? Katanya orang-orang, Beb, ini dia itu barusan lahiran, barusan melahirkan, tapi anak-anaknya ini mati. Jadi mohon maaf, payudaranya itu mentang-mentang. Jadi harusnya keluar susu diminum sama bayi-bayinya, tapi karena nggak ada yang disusoni, akhirnya sakit di susunya si kucing itu tadi. Diambil sama Habib Hasan, dicucuk, Bu. Jadi dicucuk, dilepeh, dicucuk, dilepeh, biar si kucing ini nggak merasakan rasa sakit lagi. Kucing, Bu, diperhatikan seperti itu sama Habib Hasan. Jadi rahmatnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tirakatnya luar biasa di dalam nirakati para muridnya. Didoakan satu persatu. Bahkan Ustazah Mimin Jazilah yang berpuluh-puluh tahun, istilahnya puluhan tahun lah beliau khidmah sama Babah Khadijah. Beliau itu bilang, Habib Hasan itu Pak ya, kalau doakan murid yang nggak nakal itu satu, kalau mendoakan murid yang nakal-nakal itu double. Disebutnya itu namanya 2 kali dibandingkan yang biasa-biasa aja. Kalau ditanya kenapa Beb ya, yang pintar kan sudah istilahnya ya selurus lah istilahnya gitu. Nah ini butuh didoakan 2 kali lipat. Yang nakal-nakal ini butuh didoakan 2 kali lipat dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau dilihat murid-muridnya Habib Hasan ini, yang bisa nyambung lisannya beliau, yang bisa nyambung dakwahnya beliau ini malah justru murid-murid yang rada selengean dari seperti itu. Jadi makanya dua mingguan ini istilahnya hati saya nggak karu-karuan. Ada satu tempat di dalam hati saya yang sekarang sudah jadi rongga yang nggak mungkin bisa ditambal dengan apapun, yaitu dengan perginya Mbak Khadijah bintu Al-Habib Muhammad Al-Hinduan. Semoga Allah Ta'ala menempatkan beliau di tempat yang terbaik, ngasih ganjaran dengan ganjaran yang terbaik, ngasih penerangan dengan penerangan yang terbaik, meluaskan kubur beliau, menikmatkan kubur beliau, mengumpulkan beliau dengan orang-orang yang beliau cintai, terutamanya dan utamanya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya ada di belakangnya beliau, kita semuanya dianggap jadi muridnya beliau, kita semuanya dianggap jadi orang-orang yang punya sambungan kuat dengan manusia-manusia semacam beliau. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza tamalaka insan ala syai' fa 'alayka bi hifdhihi ashad ma tahfazuhu law kana mulkan lak. Sebagaimana yang beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang yang namanya sifat amanah. Amanah terhadap diri, amanah terhadap rahasia kita, dan amanah terhadap rahasia
rahasianya orang lain. Sesuatu yang kita punya keraguan orang ini ridho atau tidak ketika kita menceritakan atau menyebarkan kepada orang lain, maka sebaiknya kita simpen. Maka sebaiknya kita simpen. Jangan gampang-gampang ngumbar omongan, jangan gampang-gampang ngumbar percakapan, jangan gampang-gampang ngumbar yang namanya rahasia. Rahasia itu nggak akan jadi rahasia ketika kita ceritakan. Jadi ketika kita menceritakan sesuatu kepada orang lain yang asalnya itu rahasia, sudah otomatis menjadi sesuatu yang tidak rahasia. Makanya diempet bu, atau kalaupun nggak bisa ngempet, belajar ngempet. Belajar untuk bukan ngempet pipis apa BAB gini. Nah, jadi ngempet sesuatu yang nggak perlu untuk kita umbar kepada orang lain. Tapi saya ini sumpah Ustazah, kalau nggak cerita, kalau nggak ini kayak dada ini rasanya sesek, dada ini rasanya sesek. Ketahuilah bahwasanya ketika kita nyimpen rahasia itu, kalau kita merasa di dada kita itu rasanya sempit, maka ketahuilah bahwasanya dadanya orang lain itu jauh lebih sempit lagi. Jadi kalau kita cerita tentang masalah kita, ini mesti luber kemana-mana, mesti akan disampaikan ke tempat yang lainnya. Makanya kalau kita nggak mau apa yang ada di dalam rumah kita atau sesuatu yang antara kita dengan orang-orang yang bersangkutan dengan kita secara pribadi, maka sebaiknya jangan diceritakan kepada orang lain. Atau bahkan ketika kita ngobrol-ngobrol sama seseorang, ketika kita ngobrol sama seseorang, dan kita nggak tahu ini orang bakalan ridho atau tidak ketika apa yang dibahas di majelis itu kita ceritakan kepada orang lain, maka sebaiknya tidak diceritakan. Makanya seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad, kalau ada dua orang lagi ngobrol, yang satu nengok ke kanan, maka yang dibicarakan di tempat itu adalah amanah. Amanah untuk apa? Amanah untuk tidak disampaikan kepada orang lain lagi. Jadi jangan gampang-gampang nge-share sesuatu, jangan gampang-gampang untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain. Di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya Nabi Muhammad itu orang-orang yang sangat nyimpen rahasia. Kalau kaitannya tentang syariat Allah, kalau kaitannya tentang ilmu, kalau kaitannya tentang hukum-hukumnya Allah, mereka semangat sekali untuk ngumbar, semangat sekali untuk mendakwahkan, semangat sekali untuk ngasih tahu kepada orang lain. Nah, seperti yang sering saya ceritakan, Nabi Muhammad itu turun malamnya ayat tentang hijab, pagi harinya perempuan sak Madinah itu sudah seperti gagak warnanya hitam. Sudah kayak tong warnanya hitam, gak kelihatan mana depannya mana belakangnya. Mereka mikirnya, oh Allah Ta'ala nyuruh kami nutup aurat maka mereka gak mikir auratnya seberapa, ini boleh apa enggak, gak ngenyang bisik, gak nyelai apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang terpenting gimana caranya kami nutup dulu secara sempurna. Nanti aturannya seperti apa, modelnya bagaimana, nanti akan diterangkan sama Rasulullah di hari-hari selanjutnya. Jadi kalau tentang ilmu agama, Al-Quran, turun ayat Al-Quran, Nabi Muhammad nyampaikan, bikin di majelis itu Rasulullah nalkin para laki-laki. Pulang dari masjidnya Nabi, mereka pulang ke rumah-rumahnya ini bawa Al-Quran itu ke rumah-rumah mereka. Istrinya ditalkin, anak-anaknya ditalkin, pembantunya ditalkin, semua yang ada di rumah itu diajarkan tentang ayat tersebut. Nah, jadi kalau sesuatu yang sifatnya ini tentang agama, tentang ilmu, tentang sesuatu yang bermanfaat itu di-share. Jadi langsung diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau nyangkut tentang privasinya seseorang atau pribadinya seseorang, mereka ini nggak gampang ngumbar pembicaraan. Seperti pernah di zamannya Nabi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar itu didatangi sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar punya seorang anak perempuan, waktu itu usianya masih 18 tahun, usianya masih 18 tahun. Beliau ini sudah dinikahkan sama Sayyidina Umar, tapi qadarullah suaminya ini meninggal ketika perang Badar. Di masa idahnya si perempuan ini, namanya beliau adalah Sayyidah Hafsah. Di masa idahnya Sayyidah Hafsah,
Sayyidina Umar sebagai ayahnya ini, ya Allah, anakku umur 18 tahun wis dadi rondo. Nggih, suaminya meninggal di medan peperangan. Maka beliau berinisiatif untuk nyarikan jodoh dari kalangan laki-laki yang terbaik. Biar punya pasangan dari mereka-mereka yang mulia. Maka yang ditawari sama Sayyidina Umar pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar. Nggih. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tawarkan kepada kamu putriku untuk kamu nikahi, yaitu perempuan yang bernama Hafsah. Ya, jadi saya tawarkan tentang Sayyidah Hafsah. Sayyidina Abu Bakar diem tok, nggih, enggak jawab iya, juga enggak jawab tidak, nggih. Nolak ya enggak, nerima ya enggak. Akhirnya Sayyidina Umar itu ada perasaan, ya Allah, apa anakku? Kenapa? Apa yang salah dari anakku? Apa anakku? Jadi nerka-nerka tentang sesuatu yang kan biasa nggih seperti itu. Jadi engko gek ngene, kok gek ngene, kok gek ngene. Mikir-mikir hal-hal yang enggak. Oke. Akhirnya beliau keluar dari rumah Sayyidina Abu Bakar, pergi ke rumahnya Sayyidina Utsman. Oke. Nawarkan ke Sayyidina Utsman juga tentang Sayyidah Hafsah. Dan waktu itu Sayyidina Utsman baru kehilangan istri tercintanya, yaitu Sayyidah Ruqayyah. Ya, jadi istrinya Sayyidina Utsman yang pertama, putrinya Nabi Muhammad SAW, itu meninggal dunia. Jadi ketika ditawarkan untuk nikah lagi dengan Sayyidah Hafsah, Sayyidina Utsman ini nolak dengan halus. Mohon maaf, saya masih belum siap untuk nikah lagi. Saya baru saja berkabung dengan istri saya. Dijawabi dengan penolakan secara halus. Jadi di rumah Sayyidina Abu Bakar didiamkan, di rumah Sayyidina Utsman ditolak. Akhirnya Sayyidina Umar ini merasa aneh opo yo sama Sayyidina Abu Bakar, kok gituin aku, istilahnya gitu. Oke, kalau Sayyidina Utsman nolak secara terang-terangan dengan alasan yang seperti itu, dengan alasan yang masuk akal. Jadi beliau legowo ketika keluar dari rumahnya Sayyidina Utsman. Ketika keluar dari rumah Sayyidina Utsman, sampai beberapa hari kemudian ternyata beliau dipanggil sama Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwasanya beliau meminang Sayyidah Hafsah. Ada juga yang meriwayatkan ketika Sayyidina Umar itu datang ke Rasulullah cuma mau cerita aja, aku diginikan sama Abu Bakar ya Rasul, aku diginikan sama Utsman ya Rasul. Jawabannya Nabi Muhammad itu mengatakan Allah Ta'ala akan menikahkan Utsman dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah, dan Allah Ta'ala akan menikahkan Hafsah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Sayyidina Utsman. Jadi dari perkataan itu dikiranya Sayyidina Umar, yang lebih baik dari Sayyidina Utsman ini Sayyidina Abu Bakar, siapa lagi yang lebih baik daripada tapi kok Sayyidina Abu Bakar? Jawabannya seperti itu. Gak lama setelah itu, beberapa hari kemudian dipanggil lagi, ternyata Sayyidah Hafsah dipinang sama Nabi Muhammad SAW. Benar kan? Jadi Sayyidah Hafsah dinikah sama Rasulullah SAW, dan Sayyidina Utsman dinikahkan dengan perempuan yang lebih baik daripada Sayyidah Hafsah. Siapa? Adiknya Sayyidah Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum, putrinya Nabi Muhammad SAW. Setelah dapat pinangan dari Nabi, baru Sayyidina Abu Bakar ini cerita, wahai Umar, saya ini bukannya mau nolak, saya itu nggak bisa mengiyakan juga nggak bisa nolak. Kenapa? Karena saya pernah ketika duduk berdua sama Nabi, sebelum kamu itu datang ke saya duduk berdua sama Nabi, dan Nabi Muhammad itu sempat menyebutkan tentang Sayyidah Hafsah. Maksudnya ada pikiran untuk minang Sayyidah Hafsah. Makanya saya nggak berani nolak, juga nggak berani nerima. Kalau tak tolak, kalau istilahnya kalau saya tolak terang-terangan, nanti kamu nanti taunya istilahnya kok nggak sido dinikah sama Nabi. Kalau diterima, nggak taunya nanti ternyata dipinang sama Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar itu memilih untuk menyembunyikan apa yang beliau bincangkan berdua dengan Rasulullah SAW, walaupun Nabi Muhammad
ndak mengatakan menengok loh ya Abu Bakar, jangan cerita-cerita dulu sama siapa-siapa. Ndak ada omongan seperti itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar memilih untuk nyimpen hal tersebut untuk dirinya sendiri karena nggak ngerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Bayangkan kalau ini kejadiannya di kita, Bu. Bayangkan kalau ini kejadiannya di kita, aku krungu Kanjeng Nabi ngene. Masih pikiran aja ini sudah beritanya tersebar kemana-mana. Sudah diceritakan kemana-mana. Jadi ini orang iman itu harus punya kitmanul asrar, harus punya yang namanya nyimpen rahasia. Entah itu rahasia pribadi kita, rahasia tentang rumah kita, rahasia tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Ini kita harus punya rahasia. Juga harus bisa nyimpen rahasianya orang lain. Harus bisa nyimpen rahasianya orang lain. Jadi bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi mereka-mereka yang enggak punya rasa amanah. Amanah ini apa? Amanah ini mampu mengelola sesuatu itu. Jadi mampu mengelola sesuatu itu sesuai dengan porsinya dan tidak mengumbar apa yang tidak seharusnya kita umbar. Jadi yang harus disampaikan secukupnya. Yang harus disimpan juga harus disimpan secara rapat. Harus disimpan secara rapat. Jadi ini Bu, kita jadikan prinsip. Kalau misalkan kita merasa hati kita ini sempit, kalau kita merasa saya ini sumpek sempit kalau punya masalah di dalam hati, maka ketahuilah hatinya orang lain itu lebih sempit lagi ketika kita nambahi rahasia kita untuk masuk ke dalam dada orang tersebut. Kalau kita ngerasa hati kita sempit, hatinya orang itu lebih sempit lagi. Makanya mendingan gimana? Mendingan nggak usah cerita sama siapa. Adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan cerita, jenengan ngobrol, jenengan minta, jenengan donga, semuanya bawa masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan rahasianya disimpan kepada Allah, nggak mungkin dibocorkan. Nggak mungkin dibocorkan. Liman la imana liman amanah lahu. Alaika bi adai amanah wa iyyaka wal khiyanah fiha wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam thalathu muta'alliqat bil 'arsy an-ni'mah. Taqul Allahumma inni bika fala akfur, wal rahim taqul Allahumma inni bika fala aqta, wal amanah taqul Allahumma inni bika fala ukhal. Jadi segala hal yang berkaitan dengan orang-orang munafik ini mesti identik dengan hal-hal yang semacam ini. Hal-hal yang tandanya orang-orang munafik seperti yang kita tahu. Kalau diajak ngomong, istilahnya kalau dikasih rahasia dia berkhianat. Kalau diajak ngomong dia berdusta. Kalau dikasih amanah dia akan ngumbar amanah tersebut. Kayak sesuatu dikhianati. Nah ini tanda-tandanya orang munafik. Nah, makanya belajar nyimpen rahasia, belajar untuk enggak ngumbar sesuatu yang memang enggak penting untuk diumbar. Nabi Muhammad SAW itu juga milih di dalam menceritakan sesuatu itu beliau pilih-pilih sama beberapa orang sahabatnya. Ada salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan sahibu sirrin Nabi, orang yang megang rahasia terkuatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi julukannya sahibu sirrin Nabi, orang yang bagian nyimpen rahasianya Nabi. Namanya Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Saya kayaknya beberapa kali juga cerita tentang beliau, tapi koyoke yo wis lali. Jadi Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabatnya Nabi. Beliau itu dapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW ketika terjadi dua perkara. Tentang terjadi dua perkara. Perkara pertama ketika beliau lagi jalan dagang sama ayahnya, beliau ketemu di tengah jalan ini orang-orang kafir Quraisy. Ketemu sama orang kafir Quraisy, ditodong, mau dirampas hartanya, begini dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika mau dirampas hartanya, orang-orang kafir Quraisy ini nanya, kamu ini
orang mana? Saya ini orang Madinah. Nggih, saya ini orang Madinah. Kamu kalau mau selamat nyampe ke negeri Madinah, berjanjilah bahwa kamu nggak akan ikut perang yang akan dihadiri oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan hartanya, beliau berdua ini mengiyakan. Ya wes, ya saya tak pulang ke Madinah, pokoknya selamat, nggih. Tapi janjinya adalah nggak ikut perang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perang Badar, nggih. Akhirnya ketika pulang, nanya, datang. Jadi ketika mereka nyampe Madinah, mereka mendatangi Rasulullah SAW, nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, saya tadi itu di tengah jalan kejadian begini. Padahal jenengan ngajak kita semuanya untuk berangkat perang Badar. Gimana ya Rasul? Saya tetap megangi omongan saya sama orang-orang kafir Quraisy ini, atau ikut berangkat sama panjenengan untuk berangkat ke perang Badar. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ihfad amanatak, jaga amanah atau janji yang telah kamu janjikan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Padahal kalaupun misalkan beliau ikut berangkat, kira-kira didata apa enggak, dititeni apa enggak sama orang kafir Quraisy? Enggak mungkin. Orang segitu banyak enggak mungkin. Kamu yang kemarin ketemu sama saya di tengah jalan. Nah, walaupun mungkin, tapi kemungkinan besar enggak akan terjadi karena ini peperangan. Orang harus enggak mikir hal-hal yang semacam itu. Tapi sama Nabi Muhammad ini amanahnya Nabi. Orang Jawa kan punya kata-kata ajining rogo dari baju napa niku. Pokoknya ajinya orang itu, kalau fisiknya orang itu dari badannya. Kita dihormati itu kalau dengan pakaian yang kita pakai. Tapi kalau harga diri, ini letaknya ada di dalam lisan. Bisa jaga amanah apa enggak, kalau janji gimana, omong ini bisa dipercaya apa tidak, ini harga diri kita. Ini yang dipertahankan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kamu berjanji sama orang kafir, tapi pegangilah janji tersebut. Itu hal pertama. Dan Nabi Muhammad tertarik sama beliau karena beliau ini inisiatif untuk pamit sama Nabi. Ya Rasul, saya minta pertimbangan. Saya pengen sekali ikut perang Badar sama jenengan, tapi di satu sisi kok saya punya sempat ketemu sama orang kafir begini. Nah, itu kejadian pertama. Akhirnya di perang Nabi Muhammad yang kedua, di perang Uhud, beliau memilih untuk beliau jadi orang yang pertama kali daftar di dalam perang Uhud. Terdaftar, beliau ikut daftar. Abahnya pun juga ikut daftar. Padahal usianya sudah 60 tahun lebih. Dikasih tahu sama Rasulullah SAW kan Nabi Muhammad kalau orang-orang yang ikut atau daftar ikut perang itu kan didata, umur berapa, kekuatannya seberapa, perbekalan yang bisa dibawa apa aja, punya kendaraan apa enggak, punya uang apa enggak, punya harta apa enggak. Nah itu semuanya didata sama Nabi. Nah si Sayyidina Hudzaifah ini sama abahnya, namanya abahnya Al-Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman. Al-Yaman ini datang sama Nabi Muhammad dikatakan, wahai Hudzaifah, abahmu biar di Madinah aja, nggak usah ikut perang Uhud. Beliau itu sudah tua, sudah nggak mampu, istilahnya megang pedang aja harus gemeteran. Kok dadak arep melok perang? Kok dadak ikut perang? Biarkan dia di rumah saja. Ketika dibilang sama Nabi Muhammad seperti itu, nggak boleh ikut perang, nangis Al-Yaman ini. Awak itu malah senang, alhamdulillah tidak melok perang. Ini enggak, nangis beliau karena tidak diizinkan sama Nabi untuk ikut perang. Akhirnya datang lagi Hudzaifah mengatakan, ya Rasul, beliau ini sudah tua, tapi beliau punya semangat untuk ikut berperang. Letakkan aja di mana tempat, yang penting beliau ini pengen ikut perang. Akhirnya sama Rasulullah dikasih tugas, PJ-nya atau job desk-nya, dikasih tugas sama Nabi Muhammad untuk bagian nunggoni kemahnya para perempuan, yang bagian merawat, masak dan lain sebagainya, juga bagian untuk menjaga alat-alat perang. Jadi nggak ikut perang tanding, tapi disuruh jaga bagian kemah yang di situ isinya perempuan-perempuan yang bagian jadi perawat, masakan dan lain sebagainya. Yaudah, suruh jaga di tempat itu. Jadi ikut perang, tapi
laki-laki nggak ikut berperang, ya suruh jadi penjaga dari perempuan-perempuan ini tadi. Jadi Al-Yaman salah satu orang laki. Jadi waktu itu yang berangkat 2 orang laki-laki yang sudah sepuh-sepuh usia 60-70 tahun, tapi ikut perang ini 2 ini tadi. Akhirnya sudah ikut ke Badar, ikut ke Uhud, lagi perang, orang-orang lagi sibuk berperang seperti itu. Beliau berdua ini jadi jogo perempuan-perempuan di kemah sebelah. Setelah itu di bagian situ ada alat-alat perang semacam itu. Ngobrol lah 2 kakek-kakek ini tadi ngobrol. Awake dhewe iki nyapu wae ning kene, istilahnya ngoten. Lek bahasa Jawa itu kita ini loh usia sudah enggak muda lagi, kematian sudah di depan mata. Lah sekarang ini loh surga ada di hadapan kita, kok kita milih untuk duduk-duduk di tempat ini. Terus piye enaknya? Berangkat aja kita ikut perang. Berangkat aja kita ikut berperang. Kita lihat itu, orang-orang lagi berkecamuk seperti itu keadaannya, masa kita diam-diam tenang-tenang di tempat ini? Ya saya ngono, budal. Berangkat berdua, satu ngambil tombak, satu ngambil pedang, masuk ke peperangan, yang namanya orang sepuh, yang dikatakan 2 orang laki-laki ini tadi, yang satu masuk ke arenanya orang-orang kafir Quraisy, nebas sana nebas sini, mengayun-ngayunkan senjatanya nggak karu-karuan, akhirnya kena tebas orang kafir, meninggal dunia. Yang kakek satunya. Sedangkan Al-Yaman ini tadi, abahnya Hudzaifah ini, ketika masuk karena nggak ngerti mana yang orang muslim, mana yang orang yang kafir, mana orang muslim nggak ngerti, mana orang kafir nggak ngerti, masuk ke barisannya orang-orang muslim, nebaskan pedang seperti ini, ketebas sama orang muslim, akhirnya meninggal dunia. Jadi kalau kakek yang satunya benar-benar syahid istilahnya, mati di tangannya orang kafir. Sedangkan abahnya Hudzaifah ini meninggal di tangannya orang-orang muslim. Meninggal di tangannya orang-orang muslim. Akhirnya setelah selesai, karena boloni dewe, setelah selesai peperangan tersebut, disampaikan ceritanya ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini kakek-kakek yang jenengan tugaskan bagian jogo senjata ini malah melok perang loro-lorone, dan meninggal dua-duanya, yang satu di tangan orang kafir, yang satu di tangan orang muslim. Akhirnya katanya Nabi Muhammad panggil abahnya, panggil anaknya, panggil putranya, panggil Hudzaifah. Dipanggil Hudzaifah, Rasulullah minta maaf, Rasulullah yang minta maaf, Rasulullah minta maaf, Rasulullah nerangkan kalau abahnya ini kena atau enggak sengaja kebunuh sama orang-orang muslim. Kalau gitu wahai Hudzaifah, untuk gantikan abah, istilahnya untuk menenangkan dirimu, kami orang-orang muslim akan ngasihkan diatnya seperti diat orang yang istilahnya diatnya pembunuhan. Karena dibilang pembunuhan nggak bisa karena itu terjadi di peperangan. Tapi dikasih jatah kafarah bagi orang yang bunuh orang lain. Jadi di dalam Islam itu kan orang bunuh orang lain itu kan ada yang namanya kisos. Orang bunuh ya dibunuh. Orang potong tangan ya dipotong tangannya. Orang motong kuping dipotong kupingnya. Seperti itu. Kisos namanya. Al-ainu bil aini wal uduna bil uduni. Al-Quran mengatakan mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Itu namanya kisos. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang nggak bisa membuktikan itu pembunuhan secara sengaja, maka harus yang diwajibkan bagi pihak yang bunuh ini kepada yang korbannya itu membayarkan kepada mereka berupa 100 ekor unta. Kalau satu unta dihargai 25 juta, Bu, berarti berapa? 2M setengah. 2M setengah. Jangan dikasih uang 2M setengah, kira-kira mau apa buatan? Bapaknya meninggal dikasih duit 2M setengah, yo nggak mau usah dari. Tapi ini sudah kejadian, istilahnya seperti itu. Untuk menenangkan hatinya, Rasulullah mau ngasih dari pihak orang muslim ini, mau ngasih kepada Hudzaifah ini harta sebanyak 100 ekor unta. Hudzaifah cuma nunduk di hadapan Nabi Muhammad, didengarkan. Setelah selesai Rasulullah mengatakan, beliau mengangkat wajahnya sambil mengatakan, ya Rasul, innahu arada syahadah. Ya Rasul, yang dicari sama abah saya itu surga. Yang dicari sama abah saya itu kesyahidan. Waqad hasal, dan dia sudah mendapatkan itu. Dari dalam hatinya dia pengen mati syahid, dia pengen nyari surga.
salah bunuh, Allah Ta'ala nggak mungkin salah di dalam ngasih ganjaran. Gini, maka saya nggak perlu dengan 100 ekor unta tersebut. Ditolak sama Hudzaifah. Ditolak sama Hudzaifah. Setelah itu beliau pamitan sama keluar dari hadapan Rasulullah SAW sambil mengatakan yang semacam itu. Abah saya yang dicari surga, abah saya yang dicari syahid, dan dia sudah mendapatkan hal tersebut. Sudah, saya nggak perlu apa-apa, nggak perlu dibalas apa-apa, nggak perlu jenengan minta maaf, nggak perlu jenengan ngasih saya yang semacam ini. Keluar dari hadapan Rasulullah SAW. Dan itu kejadian kedua yang bikin Nabi Muhammad itu hatinya terpaut sama Hudzaifah. Sejak saat itu Hudzaifah itu sering kali dipanggil sama Nabi Muhammad untuk dikasih tahu kepada Nabi Muhammad itu cerita kepada Hudzaifah perkara-perkara yang nggak pernah beliau ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, bahkan kepada Sayyidina Umar. Sejak saat itu beliau dapat julukan Sahibu Sirrin Nabi, orang yang bagian nyimpen rahasianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikasih sama Rasulullah itu kan ada di antara orang Muslim ini kan mesti ada yang hatinya nggak bener atau hatinya nggak lurus sama Nabi Muhammad. Ngomongnya cinta padahal nggak cinta, ngomongnya iman padahal nggak iman. Yang dikenal dengan nama orang-orang munafik. Ini yang tahu persis siapa orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Muslim ini cuman Hudzaifah. Oke, cuman Hudzaifah. Makanya para sahabat yang dekat sama Nabi ini sering kali kalau ada kabar orang meninggal, yang ditanya Hudzaifah hadir apa enggak? Hudzaifah ikut nyolati apa enggak? Hudzaifah ikut menguburkan apa enggak? Kalau Hudzaifah ikut, beliau akan ikut. Kalau Hudzaifah enggak ada yang mau hadir dari kalau kalangan sahabat-sahabat yang paling dekat sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini kalau hadir jenazah ini yang dilihat adalah Sayyidina Hudzaifah. Bahkan Sayyidina Umar pernah datang kepada Hudzaifah sambil nangis nanya sama Hudzaifah, wahai Hudzaifah, asyaqiyun ana am sa'id? Saya ini orang selamat apa orang enggak selamat, wahai Hudzaifah? Saya ini orang iman beneran apa orang munafik, wahai Hudzaifah? Saya ini orang lurus cintanya sama Nabi Muhammad apa enggak, wahai Hudzaifah? Oke, jawabannya Sayyidina Hudzaifah, beliau mengatakan, kalau yang semacam jenengan ini enggak iman, terus yang iman sopo? Oke. Kalau yang Islamnya seperti jenengan ini dibilang enggak Islam, terus yang Islam beneran itu siapa? Sa'id, insya Allah, katanya Hudzaifah, insya Allah Anda adalah masuk di dalam golongan mereka-mereka yang benar tulus ikhlas di dalam cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahibu sirrin Nabi ini Sayyidina Hudzaifah. Jadi nyimpen rahasia itu ibadah, nyimpen rahasia itu ibadah. Menyembunyikan sesuatu yang nggak perlu untuk kita umbar kepada orang banyak itu juga sebuah ibadah. Itu juga sebuah ibadah. Makanya kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman harus punya ini. Jadi kalau sampai kita nggak punya rahasia, saya tanya, Bu, punya rahasia mana? Apa ya? DNA tak umbar semuanya, tak ceritakan kepada orang lain. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Jadi harus punya sesuatu yang kita simpan untuk diri kita sendiri, yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala memperbaiki hati kita. Mungkin Allah Ta'ala memperbaiki iman Islam kita, memperbaiki keadaan rohaniyah kita, memperbaiki keadaan ibadah kita, memperbaiki keadaan cara pandang kita, memperbaiki langkah kaki kita, dan semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga ditambah terus kebaikannya, ditambah terus keindahannya, ditambah terus penujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari adalah ridhonya Allah, yang kita cari adalah pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, semoga Allah Ta'ala lancarkan, semoga Allah Ta'ala berikan sesuai dengan porsinya yang pas untuk diri kita, dan akan membawa kebahagiaan untuk kita di dunia dan akhirat. Bawa kebahagiaan untuk anak cucu kita, bawa kebahagiaan untuk orang-orang terdekat kita, sehingga semuanya akan masuk di dalam golongan mereka-mereka yang selamat, mereka-mereka yang ada di belakang barisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisirril Fatihah.